Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bedad Pamekasan, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura, yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, dan saya hormati Bapak Kaprodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Digital Forensik Ibu Horiah MKom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari digital forensik dan anti-digital forensik. Saya akan share terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari digital forensik? Digital forensik yaitu ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, melestarikan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan. Ini merupakan bidang yang sangat penting dalam investigasi kriminal, litigasi, dan keamanan cyber. Jadi, ilmu forensik ini berfokus pada penyelidikan dan analisis terhadap bukti digital. Tujuannya yaitu untuk menemukan, mengumpulkan, mengamankan, dan juga menganalisis serta menyajikan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum. Kemudian bukti ini bisa berupa data yang tersimpan di komputer, perangkat mobile, server, atau media penyimpanan lainnya. Proses forensik digital. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada tahap awal ini, melibatkan pengumpulan informasi tentang kasus dan identifikasi perangkat atau data yang relevan. Di sini mengenali keberadaan potensial bukti digital. Kemudian, tahap kedua yaitu akuisisi. Nah, pada tahap akuisisi ini melindungi bukti digital dari kerusakan atau perubahan proses pengambilan salinan data yang tepat dan aman dari perangkat atau sistem target tanpa mengubah data aslinya. Tahap yang ketiga yaitu analisis. Di sini menganalisis bukti digital untuk menemukan informasi yang relevan. Kemudian data yang diperoleh untuk mencari bukti yang relevan akan diungkapkan beserta fakta-fakta penting dalam kasus tersebut. Kemudian dokumentasi. Nanti eh, dokumentasi atau mendokumentasikan seluruh proses forensik. Nanti di sini akan mencatat setiap langkah yang digunakan atau yang dilakukan selama proses forensik, termasuk semua alat, teknik, dan temuan. Yang kelima yaitu penyusunan laporan atau pelaporan. Nanti di sini akan penyusunan laporan lengkap yang nantinya akan merinci seluruh temuan dan kesimpulan dari proses forensik. Kemudian teknik-teknik forensik digital. Yang pertama yaitu analisis file system, yaitu memahami struktur file system dan menggunakan alat untuk mencari file yang tersembunyi, dihapus, atau dimodifikasi. Teknik ini melibatkan pemeriksaan struktur file system untuk mencari bukti digital. Ini juga termasuk mencari file yang dihapus, data tersembunyi, dan metadata yang dapat memberikan informasi tentang aktivitas penggunaan atau aktivitas pengguna di perangkat tersebut. Forensic file system ini sering digunakan untuk mengidentifikasi perubahan yang dilakukan pada sistem dan kapan perubahan tersebut terjadi. Yang kedua yaitu analisis jaringan. Itu menganalisis lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti akses ilegal atau komunikasi jahat. Nah, pada teknik ini berfokus pada pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berbahaya. Kemudian, nanti di sini akan menggunakan alat-alat yang nantinya digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lalu lintas jaringan yang juga nantinya membantu mengidentifikasi pola serangan dan sumber ancaman.
Kemudian yang ketiga yaitu image forensik. Nah, teknik ini melibatkan pembuatan salinan atau image dari media penyimpanan yang akan dianalisis. Yaitu nanti salinan ini digunakan untuk memastikan bahwa data asli tetap utuh dan tidak terpengaruh selama proses analisis. Yang keempat yaitu analisis jejak digital. Ini akan mengambil dan menganalisis data dari memori komputer untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang berlangsung atau data yang telah dihapus. Nanti jejak digital ini mencakup informasi yang ditinggalkan pengguna saat beraktivitas di internet, seperti riwayat penjelajahan, email, dan komunikasi di media sosial. Teknik ini digunakan untuk melacak aktivitas online yang mencurigakan dan mengidentifikasi sumber serangan cyber. Kemudian teknik yang terakhir yaitu analisis malware. Malware yaitu menganalisis kode jahat untuk memahami cara kerjanya, sumbernya, dan tujuannya. Jadi pada analisis malware ini merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh penjahat cyber yang untuk melakukan kejahatan. Analisis soal ini melibatkan penguraian kode program yang mencurigakan untuk memahami cara kerjanya dan dampaknya terhadap sistem yang terinfeksi. Jadi teknik ini sangat membantu dalam pengembangan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi untuk melindungi sistem dari serangan serupa di masa depan. Nah, di sini ada sebagian alat-alat digital forensik. Yang pertama itu FTK Imager. Nah, alat ini nantinya digunakan untuk membuat salinan image dari perangkat penyimpanan termasuk hard drive atau USB. Kemudian ada SCARS, yaitu nantinya platform lengkap untuk investigasi forensik digital yang menawarkan berbagai fitur untuk analisis data dan akuisi. Kemudian ada autopsi, yaitu alat open source yang nantinya alat open source yang merupakan alat yang populer untuk analisis file sistem dan data yang diperoleh dari berbagai perangkat. Kemudian ada Pershack, yaitu alat yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Nah, di sini ada pengertian anti forensik digital. Tadi sudah saya jelaskan pengertian dari digital forensik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari anti forensik digital. Anti forensik digital adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan, merusak, dan menyembunyikan bukti digital. Tujuannya ini adalah untuk menghambat investigasi digital forensik. Jadi, anti forensik digital ini merupakan kebalikan dari forensik digital. Jadi, yang asalnya digital forensik ini berfokus pada penyelidikan untuk mencari sebuah bukti, tapi jika anti forensik ini adalah yang menghilangkan atau merusak atau menghapus bukti digital tersebut. Nah, ini teknik-teknik dari anti forensik digital. Yang pertama itu penghapusan data. Menghapus data sensitif dari perangkat atau sistem untuk mencegah pemulihan. Kemudian ada enskripsi data, yaitu mengacak data dengan algoritma enskripsi untuk membuatnya tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Kemudian ada penghapusan file overwrite, yaitu menulis data acak ke atas data yang ingin dihapus untuk mencegah pemulihan. Kemudian teknik anti forensik yang selanjutnya itu penyimpanan secara cloud, yaitu memindahkan data ke penyimpanan cloud untuk menghindari pemulihan dari perangkat fisik. Nah, ini adalah strategi dari pencegahan anti forensik digital. Strategi pencegahan anti forensik digital ini yaitu upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi dengan menerapkan strategi yang tepat dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, nanti
kita dapat mengurangi risiko serangan cyber dan melindungi aset digital kita. Langkah-langkah yang pertama yaitu pencegahan pencegahan akses. Nah, di sini membatasi akses ke data sensitif dan sistem kritis untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, jadi di sini eh, memberikan atau hanya memberikan akses kepada data yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Semakin sedikit orang yang memiliki akses, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya bocoran data atau manipulasi. Kemudian strategi yang kedua yaitu pemantauan aktivitas. Jadi memantau aktivitas pengguna dan sistem secara aktif untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Jadi memantau secara terus-menerus log sistem untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, seperti akses yang tidak sah, perubahan konfigurasi, atau upaya peretasan. Dan juga kita bisa menggunakan ADS atau Intrusion Detection System, yaitu nanti ini berguna untuk mendeteksi serangan dan aktivitas yang tidak normal pada jaringan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pemulihan data. Jadi memiliki sistem pemulihan data yang kuat untuk memulihkan data yang hilang atau rusak. Jadi kita bisa melakukan percadangan data secara teratur dan simpan di lokasi yang aman. Kemudian kita bisa juga memverifikasi cadangan dengan cara periksa secara berkala untuk memastikan cadangan dapat dipulihkan. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan dan kesadaran. Ini nantinya memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang praktik terbaik keamanan cyber. Jadi kita bisa meningkatkan kesadaran orang lain atau diri kita sendiri tentang ancaman keamanan cyber dan cara mencegahnya. Kita juga bisa melakukan simulasi serangan untuk menguji kesiapan karyawan dan menghadapi insiden keamanan. Itu adalah pengertian dari digital forensik dan anti-digital forensik. Jadi, secara kesimpulan, digital forensik dan anti forensik digital adalah dua sisi mata uang yang sama. Dua sisi mata uang yang sama. Pemahaman yang mendalam tentang keduanya itu sangat penting bagi para penegak hukum, ahli keamanan cyber, dan siapapun yang berkepentingan dengan keamanan data tersebut. Jadi dengan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, nantinya kita dapat akan menghadapi tantangan di dunia digital yang semakin kompleks. Karena kenapa? Semakin maraknya, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin besar pula ancaman atau cyber dari luar atau ancaman digital forensik itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.